utama. Jika ada orang yang memusuhimu, kamu sakit hati. Tandamu bukan orang utama. Jika ada yang memfitnahmu, kamu balas atau tak terima. Bukan orang utama. Terimalah dengan hati terbuka, lapang dada. Lukislah di dadamu dengan lafaz Allah. Hidupkan selalu lafaz Allah dalam lentera jiwamu. Segala fitnah dan permusuhan adalah kehendaknya. Oh, coba ambil mah, ambil satu ambil mah. Allah jadikanmu orang utama dengan ujiannya. Setelah diuji, derajatmu akan diangkat tinggi. Bagaimana bisa tak terima ujian yang pilihkan? Ridho pada ujian, maka dia juga Lo Pak Yati, bila? ridho padamu. Ada yang sebelah sana, gitu. Boleh, gitu. Yo. Ya, alhamdulillah. Hati manusia sama akan terluka bila disakiti, tetapi hati yang diridhoinya akan disirami rasa ridho. Sejuk dan segar, tidak kering kerontang. Ridho itu Sebelah sini berubah seperti samudera yang dalamnya tak terukur. Kumpul, Segala fitnah dan salah kene. kebencian tenggelam tak berbekas. Orang berak di samudera sambil memancing. Diberi terimalah dengan hati terbuka, lapang dada. Segala fitnah dan permusuhan adalah kehendaknya. Allah jadikanmu orang utama dengan ujiannya. Setelah diuji, derajatmu akan diangkat tinggi. Bagaimana bisa tak terima ujian yang dia pilihkan? Geng, santami, geng, monggo. Ridho pada ujian, maka dia juga ridho padamu. Orang muslim kafah hanya memberi keselamatan, seperti air yang suci dan mensucikan. Hidup ini pendek, tak sampai ribuan tahun. Merugi yang sibuk hal sia-sia, kebencian dan sakit
hati. Lakukan saja kebaikan, hidup tak panjang. Jangan membantah, setiap orang punya pandangan sesuai kapasitasnya. Diamlah dan perbaiki. Hidup terhadap yang Allah tetapkan. Itulah cara mendapat ridho. Subhanallah. Ya Habib, kesucian hati yang memancarkan cahaya, cahaya iman yang menyatu dalam bersaudara. Kesucian hati seseorang memancarkan cahaya yang dapat ditangkap oleh cermin hati orang lain yang bersih. Apabila cahaya iman berjumpa dengan cermin hati orang yang beriman, Sama nang ibu-ibu kata-kata hari ini karo tonton Pak Jas. persaudaraan Aku izin muslim usah aku sing wawancara. yang sejati. Kata hari ini dadi cepet ngono. Ya, kata-kata hari ini Bapak Tetap semangat. Ya, alhamdulillah. Jos. Ya. Kata-kata hari ini Bu Cari. Selalu oke. Oke. Kata-kata hari ini Bu. Mantap. Mantap. Pernah bikin dari Ibu kata-kata. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mantap pokoknya. Mantap kon. Bu RT kata-kata hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Sehat selalu. Kata-kata hari ini. Mantap. Memancarkan cahaya yang bisa diraba oleh hati yang kesucian hati seseorang memancarkan cahaya yang dapat ditangkap oleh cermin hati orang lain yang bersih. Apabila cahaya iman berjumpa dengan cermin hati orang yang beriman, akan lahirlah rasa persaudaraan muslim yang sejati. Persaudaraan yang begini tidak ada kepentingan diri dan tidak ada perlombaan untuk menduduki tempat yang lebih tinggi. Mereka saling bantu membantu dalam melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling merasa seperti wahai orang utama. Jika ada orang yang memusuhimu, kamu sakit hati. Tandamu bukan orang utama. Jika ada yang memfitnahmu, kamu balas
terluka bila disakiti, tetapi hati yang diridhoinya akan disirami rasa ridho. Sejuk dan segar, tidak kering kerontan. Ridho itu luber-luber seperti samudera yang dalamnya tak terukur. Segala fitnah dan kebencian tenggelam tak berbekas. Orang berak di samudera sambil memancing, diberi ikan yang tidak asing. Terimalah dengan hati terbuka, lapang dada. Segala fitnah dan Kata-kata hari ini Bapak tetap semangat membantu masyarakat. Allah jadikanmu orang utama dengan ujiannya. Setelah diuji, derajatmu akan diangkat tinggi. Bagaimana bisa tak terima ujian yang Dia pilihkan? Ridho pada ujian, maka Dia juga ridho padamu. Orang muslim kafah hanya memberi keselamatan, seperti air yang suci dan mensucikan. Hidup ini pendek, tak sampai ribuan tahun. Merugi yang sibuk hal sia-sia, kebencian dan sakit hati. Lakukan saja kebaikan, hidup tak panjang. Jangan membantah, setiap orang punya pandangan sesuai kapasitasnya. Diamlah dan perbaiki diri. Ridho terhadap yang Allah tetapkan, itulah cara mendapat ridhonya. Subhanallah, alhamdulillah. Wahai orang utama, sucian hati memancarkan cahaya yang bisa diraba oleh hatinya. Bersih cek. Bapak Ibu sampai nunggu buka puasa masih kurang dari 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa rinduka manubi atini mahabbataka wa mahibataka. Alhamdulillah, untuk hari ini kita telah memasuki hari yang ke-10. 11, alhamdulillah. Dan untuk di PSR ini kita sudah ketiga kalinya ini membagikan takjil secara gratis 200 paket insya Allah. Kemudian dilanjutkan nanti buka puasa bersama, kemudian sholat maghrib berjamaah, lanjut dengan sholat isya dan tarawih berjamaah. Nah ini kira-kira sampai nanti. Nah oleh karena itu
nanti insya Allah kita akan pesan seragam baru lagi ya, itu nanti berupa baju bukan kaos. Baju nanti akan saya serahkan ke Bu Yanti lagi yang saat ini beliau pegang bendahara atau keuangan takjil gratis. Nanti biar diatur oleh Bu Yanti soal harga baju, motif dan lain-lain. Yang jelas kalau bisa antara bapak-bapak dan ibu-ibu nanti dibikin sama, mungkin sama warna. Kalau motifnya nggak tahu, biasanya ibu-ibu jalurnya sing beda dewi. Untuk bapak-bapak nanti insya Allah lengan panjang, tetapi kalau yang anak-anak muda itu ya biasanya lengan pendek, ya serapopong. Nah, itu. Nah, untuk hari raya Idul Fitri dan halal bihalal itu energi di dalam tubuh kita yang tidak kita ketahui selama ini, ternyata di dalam tubuh kita itu yang sangat sulit untuk dikeluarkan, dan dia tempatnya juga sangat istilah nyaman tidak diketahui. Namanya jin purba. Jin purba itu disusupkan atau titipan dari iblis sejak kita lahir. Akhirnya ketahuan semua. Itu bukan ya kerjasama ya, terutama ya kita semua yang dipandikannya atau yang paling ini navigatornya Pak Haidar. Nah, jin purba itu umurnya bukan hanya ribuan tahun Pak, jutaan tahun mereka. Nah, setelah bisa kita muslimkan, ternyata ya alhamdulillah banyak sekali korban. Kalau nggak percaya, monggo dicoba. Karena jin purba itu istilah diremut oleh iblis ya, diremut dari luar untuk merecoki kita. Monggo Bu, apapun siapapun, yaitu kalau makom kita masih ya, kalau kiai kalau kita masih ada, insya Allah semuanya masih ada. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu ingin pembersihan, monggo nanti Pak Haidar yang atur gratis. Nggak ada gitu. Memang ya kita gratis kok, nggak ada istilah itu narik gratisnya. Monggo kalau yang ada waktu pembersihan nanti malam boleh, atau selama bulan Ramadan selama saya belum mudik ya monggo di sini boleh, di Kajitan Resik boleh, monggo dimanapun, yang penting atau di rumah Mas Iwan, yang penting Pak Haidarnya nggak repot. Sekali lagi Bapak Ibu, dampak dari pembersihan itu saya rasakan sendiri itu beda, sangat beda. Jadi beda loh. Bayangkan ketika jin itu yang ngumpet di ekor tulang belakang ini yang tidak tersentuh sama sekali, akhirnya kita bisa kuat dan bisa kita muslimkan. Dulu waktu di rumah Pak Yas dan di majelis Pak Yas kan saya bilang kalau pusat dari bangsa jin dan ada kerajaan kan di belakang, di tulang ekor di belakang. Nah, itu yang harus dibersihkan. Nanti kalau nggak percaya, tanya Mas Amin yang sudah dibersihkan kemarin. Tadi sudah bilang setelah dibersihkan kok malah sekarang bisa melihat sesuatu yang tak tampak oleh mata telanjang. Artinya
mata rohani itu ada mulai terbuka. Nah, kayak Mas Irianto kemarin dia sudah sampai beberapa malam nggak habis-habis. Karena di dalam tubuh kita itu ya juga ada iblisnya sudah barangnya. Karena itu harus dibersihkan supaya kita mengganggu aktivitas ibadah. Mohon maaf Bu Yanti untuk halal bihalal nanti untuk bagian keuangan dan baju seragam. Tadi saya sudah sampai saya percayakan ke penjenengan lagi. Nah ini alhamdulillah pembagian di PSR ini. handphone banyak ada Pak? Handphone Pak? Kemarin itu bukan jin purba, titipan iblis. Oh, betul aja. Tempat itu biasanya Jin Purbaya apa purba? Sosoknya Pak, sosoknya. Sosoknya apa? Kandir ya? Saya kandir gitu. Tapi itu dari Ireng nggak? Kandir. Turunnya luwih hati ya kalau Jawa. Bisa gede jadi ini. Ya, wis. Tuh. Dia mulai sebelum lahir itu sudah dititipin di sini. Nah, itu. Cuman kalau perlu itu satu Pak, mungkin masih bisa menggila. Mesin ini dimatikan nyawa itu udah dicambla, mau itu ngejar panas. Jadi Ini kawat itu ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini berbahaya. Dan nggak nguasai terutama posisi rangka. Posisi bisikan yang halus dan berbahaya menyamar sebagai suara kebenaran. Nafsu berkata,